Aku Aisyah Wildania Ramadhani. Di sini aku lagi observasi di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Saya Yuerli Nurwinasi. Halo, nama saya Kalista Vidya Yulinia Hartono Putri. Hai, nama saya Elvira Nadia Rahmanhadi. Hai, aku Rizky Dwi Wahyuni. Diwawancara terkait sejarah singkat adanya Pura Mandaragiri Semeru Agung ini seperti apa sejarah singkatnya? Sebelumnya tidak lupa Om Swastiastu, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Jember yang sudah bersedia jauh-jauh dari Jember ke Senduro untuk sedikit mengulik tentang keberadaan Pura Mandaragiri Semeru Agung. Jadi untuk sejarah singkatnya, ini nuwun sewu ke Pak Mangku dulu. Kalau ada salah mohon dikoreksi nanti. Untuk sejarah singkatnya, itu kami memang berdasarkan penuturan orang-orang sepuh atau orang-orang tua dulu tentang sejarah di sini. Jadi menurut orang-orang tua dulu, sejarah berdirinya Pura Mandaragiri Semeru Agung ini. Nah, sebelumnya kita persamakan persepsi dulu ya. Apa itu yang dinamakan sejarah, kan seperti itu. Iya. Jadi sejarah itu kan apa yang tertulis, yang tercantum dalam kejadian-kejadian masa lalu yang real atau yang nyata, atau menurut sumber-sumber yang komprehensif, yang terpercaya, kan seperti itu. Nah, ini kita mengambil sumber dari penuturan atau sumber lisan, yaitu dari penuturan sesepuh-sesepuh yang ada di Senduro ini. Jadi untuk berdirinya pura ini itu dimulai itu sekitar tahun 1980-an. Itu masih berupa gagasan, masih berupa rencana, belum dapat terrealisasikan. 80-an itu masih berupa gagasan oleh para tokoh-tokoh Hindu yang ada di khususnya Kecamatan Senduro pada masa itu. Antara lain kalau boleh disebutkan yaitu ada Mbah Mangku Sarjo namanya, juga ada Mbah Joyo Suseno, juga ada Mbah Mujiran, juga ada Mbah Jumadi Setio. Itu adalah tokoh-tokoh inti dahulu sebagai perintis awal, pencetus gagasan awal, yang mana pada waktu itu umat Hindu di Kabupaten Lumajang ingin memiliki sebuah tempat ibadah yang bisa mempersatukan umat Hindu seluruh Kabupaten Lumajang. Seperti kita ketahui bersama, keadaan demografi umat Hindu di Kabupaten Lumajang itu menyebar secara sporadis atau tidak berkumpul dalam satu kawasan. Jadi ada yang dari Tempur Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kecamatan Pronojiwo itu ada di ujung barat, berbatasan dengan Malang. Ada di Argosari, Ranupani di Bromo itu. Ada di Gucialit, berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Jadi keadaan umat Hindu memang seperti itu, menyebar. Jadi diambillah titik tengahnya, yaitu Kecamatan Senduro sebagai kawasan sentral untuk berkumpulnya umat Hindu yang akan melaksanakan peribadahan. Makanya dicetuskanlah gagasan untuk membangun Pura Mandaragiri Semeru Agung ini di Kecamatan Senduro. Setelah itu, di sisi lain, itu kan tadi adalah faktor internal ya, faktor internal. Kemudian ada juga faktor eksternal, yaitu kebutuhan akan tempat
pengambilan air suci bagi umat Hindu yang dari Bali. Setiap ada upacara besar yang berlangsung di Bali, bukan upacara bendera itu ya, itu ritual. Iya. Ritual besar yang ada di Bali, ritual keagamaan Hindu, itu wajib untuk mengambil air suci yang ada di Gunung Semeru. Karena dianggap Gunung Semeru adalah gunung tertinggi, gunung yang paling agung. Gambaran sebagai Gunung Kailasa kalau di Weda namanya. Itu adalah setana atau tempat, sederhananya rumah dari Siwa, Dewa Siwa itu sendiri. Makanya umat Hindu yang ada di Bali wajib untuk mengambil tirta suci atau air suci yang ada di Semeru guna keberlangsungan ritual-ritual agama yang ada di Bali. Pada waktu itu umat Hindu dari Bali mengambil air suci ke Watu Kelosot. Itu letaknya ada di pas lereng sebelah timur kaki Gunung Semeru. Itu memang medannya sangat sulit, tidak ada akses pada saat itu, dan tantangan-tantangan alam lainnya seperti lahar dingin, kemudian kondisi cuaca kan seperti itu. Makanya dari Bali pun juga berpikir untuk membangun sebuah tempat di mana air suci yang diambil dari Watu Kelosot itu bisa ditaruh dulu, dititipkan dulu di suatu area yang suci juga kan seperti itu. Makanya dari dua gagasan besar ini, baik yang internal dari para sesepuh kita yang ada di Jawa, khususnya di Senduro ini, dan juga yang dari eksternal, kebutuhan akan air suci dari Bali tadi, berpadulah kedua hal ini, kedua faktor ini menjadi satu, dan terjadi kerjasama yang sangat dramatis kalau bisa dibilang itu. Dua kebutuhan ini menjadi satu, akhirnya tercetuslah pembangunan Pura Mandaragiri Semeru yang dipelopori oleh sesepuh yang dari Jawa dan didukung penuh oleh umat Hindu yang ada di Bali, termasuk Pemda dan Pemkab dari Bali pada saat itu. Dan pada akhirnya setelah melalui beberapa proses, beberapa tahapan yang itu tidak mudah, melewati beberapa tantangan-tantangan, maka pura ini akhirnya diresmikan pada tahun 1992 oleh Menko Kesra pada waktu itu. Kalau saat ini mungkin menjadi Menteri Dalam Negeri ya kalau saat ini, tapi pada saat itu masih Menko Kesra. Tapi bangunannya masih belum lengkap, artinya fasilitas, sarana prasarana pendukung, penunjang, peribadatan masih ada beberapa yang belum memadai. Nah, itu terus bertahap hingga akhirnya berdirilah seperti sekarang ini. Itu tadi adalah mengenai sejarah singkatnya. Itu kalau berbicara tentang histori ya, dalam perspektif sejarah. Tapi di dalam perspektif lain, dalam pandangan agama kami, itu juga didasari oleh beberapa naskah-naskah suci kuno, tes-tes kuno, lontar-lontar yang terdapat di Jawa maupun di Bali. Itu berlandaskan secara mitologi dan teologis landasannya. Jadi di dalam lontar Tantu Pagelaran itu memang diceritakan bahwa penduduk yang ada di Pulau Bali itu sebenarnya adalah berasal dari tidaklah lain dari Semeru, karena di sana diceritakan tentang perpindahan Gunung Semeru itu sendiri. Ini kan berbicara tentang mitologi ya, jadi mitologi itu bisa di dalamnya ada beberapa hal-hal mistis yang terkandung, tapi kita tidak bisa membantah itu karena kajiannya kan memang sendiri. Jadi di dalam lontar Tantu Pagelaran itu dikisahkan Pulau Jawa itu masih terombang-ambing. Pada masa itu akhirnya dipangkaslah ujung pegunungan Himalaya untuk menjadi paku bagi Pulau Jawa. Disebutkan di sana adalah Gunung Mahameru atau Semeru itu sendiri. Dipangkas, ditaruh di Pulau Jawa bagian barat. Namun karena beratnya beban Gunung Semeru itu mengakibatkan Pulau Jawa terangkat bagian timurnya.
tidak stabil, dipindah lagi ke bagian tengah Pulau Jawa, ditaruh di bagian tengah, Pulau Jawa tenggelam, belum bisa menopang beratnya dari gunung itu sendiri. Akhirnya dipindah lagi ke Jawa Timur atau ke sini, masih jomplang masih tenggelam, jomplang ke timur, yang bagian barat terangkat. Akhirnya dipangkaslah pucuk dari Gunung Semeru itu dan ditaruhlah di Bali menjadi Gunung Agung saat ini. Itu adalah satu rangkaian deretan yang asalnya dari Gunung Semeru kalau menurut mitologi dari Lontar Tantu Pagelaran tadi. Makanya dua gunung ini sangat berkaitan erat antara Gunung Semeru dan Gunung Agung, dan pada akhirnya juga menjadi nama pura ini sendiri, yaitu Pura Mandaragiri Semeru Agung. Adapun makna dari Mandaragiri itu sendiri bisa kita ambil dari kitab Purana, yaitu salah satu cabang kitab suci Weda dalam agama Hindu, yaitu dalam bagian Kurma Purana. Di sana diceritakan tentang pengadukan Samudra Mantana untuk mendapatkan tirta amerta atau air suci. Itu menggunakan Gunung Mandara, tidaklah lain ya Semeru ini sendiri. Makanya perpaduan dari beberapa aspek tadi dan sumber-sumber tadi, dinamakanlah pura ini menjadi Mandaragiri Semeru Agung. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Dan selain itu dalam Babat Purana Bali juga disebutkan bahwa Danghyang Semeru yang ada di Semeru mempunyai dua putra, satu putri. Yang pertama yaitu Empu Geni Jaya, itu berstana di Gunung Lempuyang di Bali. Itu adalah sebagai cikal bakal warga Pasek di Bali saat ini. Kemudian Danghyang Putra Jaya itu berstana di Toh Langkir atau sekarang dikenal di Besakih di kaki Gunung Agung. Dan yang ketiga adalah Dewi Danu, itu berada di Danau Batur di Bangli saat ini, di Kintamani. Jadi tidaklah lain leluhur dari cikal bakal orang Bali itu sendiri ya berasal dari Semeru ini. Makanya setiap tahun pada waktu Piodalan di sini Pancawalikrama, orang-orang Bali berduyun-duyun datang ke sini untuk bersembahyang. Itu tidaklah lain, kalau orang di sekitar kan istilahnya cari simpelnya mengatakan itu ibadah hajinya orang Hindu kan seperti itu. Tapi kalau menurut pemahaman kami itu tidaklah lain, orang-orang Bali kembali lagi nguri-nguri, napak tilas untuk kembali mengunjungi leluhurnya yang ada di kawasan Semeru ini sendiri. Kurang lebih seperti itu sejarah singkatnya. Mungkin Pak Mangku bisa menambahkan. Ya seperti itu yang sepengetahuan saya, yang dapat saya ketahui. Kemudian apakah dari budaya di sini itu ada akulturasi budaya lokal yang menyatu dalam kegiatan ataupun acara dalam pura ini? Dan jika ada itu bentuk akulturasi budaya lokalnya itu seperti apa? Jadi akulturasi itu kan perpaduan ya, bukan penyatuan. Kalau penyatuan kan integritas. Akulturasi itu semacam sinkritisme atau perpaduan. Jadi budaya lokal yang berkembang khususnya di Kecamatan Senduro dan di Kabupaten Lumajang, kita mempunyai budaya lokal yang sangat khas. Jika kita berbicara budaya, kembali lagi menurut Kuncaraningrat ada 7 kan unsur pembentuk budaya. Kita religi yang berkembang di Kabupaten Lumajang, khususnya di area sekitar Pegunungan Tengger ini, karena antara Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Tengger itu sendiri tidak bisa dilepaskan. Itu sudah menjadi satu paket. Yang ada adalah kebudayaan Tengger dan kebudayaan Jawa. Sebenarnya Jawa itu ya Tengger, tapi Tengger memang sudah melestarikan apa yang diwariskan oleh sistem religi yang ditinggalkan pada zaman Medang Kemulan pada saat itu.
pada waktu dinasti Isyana Empu Sindok. Jika kita menurut prasasti ada di tahun 729 Masehi, sudah mencerminkan sistem religi yang tertata rapi di sana ditemui. Namun pada perkembangan berikutnya, seiring perkembangan zaman dan pergantian antar dinasti kerajaan, hingga pada saat kerajaan Lamajang, di sini namanya dulu kan Lamajang, beberapa kebudayaan barat atau Mataram yang berkembang di Senduro. Bahkan yang babat ala Senduro ini pun juga berasal dari Trah Mataram kan, seperti itu. Nah, itu perpaduan budaya-budaya lokal, dan dengan perkembangan agama Hindu juga dapat dilihat dari sistem dan bentuk tata cara keagamaan yang ada di Pura Mandaragiri Semeru. Salah satu contohnya pada waktu Piodalan juga bisa menemukan sistem akulturasi itu dalam seni budaya yang terdapat di dalam ritual-ritual Piodalan itu sendiri. Bisa kita ketahui kalau Piodalan, kalau ada waktu berkunjung ke sini, pasti banyak instrumen-instrumen budaya Bali yang masuk di sini, seperti tari Bali, seperti dan banyak lagi lainnya. Juga kita juga masih mengedepankan budaya lokal, yaitu mocopatan, budaya Jawa, hitung-hitung Jawa itu. Kemudian tari-tari kita juga sisipkan budaya juga di dalam ritual kami. Kita juga menggunakan istilahnya Romo Dukun. Nah, Romo Dukun itu adalah istilah pendeta bagi orang Tengger, di samping pendeta yang ada di Bali atau Sulinggi. Nah, itulah bentuk kulturasi budaya yang ada di lingkungan Pura Mandaragiri Semeru Agung. Saya kira akulturasi itu akan melahirkan budaya-budaya baru pada akhirnya nanti. Tinggal menunggu perkembangan kedepannya saja. Tapi secara umum memang itu budaya besar yang berakulturasi di dalam ritual-ritual keagamaan di sini, yaitu budaya Tengger, budaya Jawa, dan budaya Bali, itu saja. Ada bahkan ini juga bisa dilihat dari arsitektur ya bangunan. Bisa kita lihat di sini, kita juga bisa melihat arsitektur Bali yang sangat khas. Di samping juga candi yang berdiri megah ini. Ini adalah arsitek Majapahit. Nah, inilah bentuk akulturasi yang sangat indah kalau kita bisa sebutkan. Kemudian dengan adanya akulturasi tersebut, bagaimana ekstensi warga lokal yang rata-rata itu menganut agama Muslim dalam mengikuti dan memeriahkan acara tersebut? Di Pura Mandaragiri Semeru Agung memang berdiri di lingkungan Muslim, kami akui, karena berdiri dalam lingkungan Muslim, maka sebisa mungkin dan wajib dan bahkan sebuah kewajiban bagi kita untuk menjaga keharmonisan, toleransi antar umat beragama yang ada di Kecamatan Senduro ini. Namun toleransi itu kan juga mempunyai batasan-batasan. Toleransi berarti bukan penyatuan kan, cuman toleransi saja. Kita mempunyai batasan, sebisa mungkin tidak menyinggung soal sistem teologi atau religi itu sendiri. Tapi dalam sistem kerukunan umat beragama di sini saya kira sudah berjalan dengan baik. Jadi partisipasi dari masyarakat lokal yang kebanyakan adalah Muslim dalam memeriahkan acara-acara yang ada di sini, saya kira semua unsur sudah mendukung. Salah satunya pada saat Ogo-ogo. Ogo itu adalah ritual satu malam sebelum Hari Raya Nyepi. Itu diadakan pawai Ogo-ogo di lingkungan Pura Mandaragiri Semeru Agung. Di sana masyarakat Muslim sangat antusias dan mendukung penuh. Bahkan bukan hanya di area pura sini saja. Seperti Ogo-ogo tahun ini contohnya. Ada salah satu desa, yaitu Desa Mburno, desanya Pak Mangku. Itu dalam pawai Ogo-ogo bahkan para Pak Yainya ikut juga, mengiring kepala desa juga. Itu sudah menggambarkan suatu toleransi yang sudah merasuk, yang sudah meresap di dalam masyarakat antar umat beragama. Dan di contoh lain, di dalam upacara Piodalan, masyarakat sekitar juga
terdorong untuk menggerakkan roda ekonomi yang lebih besar. Contohnya dibangun penginapan-penginapan, kemudian toko-toko, kemudian rumah makan, oleh-oleh. Itu juga terdorong untuk sebagai penggerak roda ekonomi di lingkungan sekitar pura. Jadi hubungan antar umat beragama di sini sebenarnya saling melengkapi dan saling melindungi. Kami sebagai umat Hindu yang memiliki pura yang lingkungannya berada pada lingkungan mayoritas Muslim, kami juga terbuka dalam artian kita masih masih membuka diri, di mana pura ini bisa dimanfaatkan. Salah satunya bila ada rapat-rapat di sini juga terbuka, selagi tidak naik ke atas, kan seperti itu. Karena kita memakai terbuka. Berarti kalau beribadah itu di atas. Ya, di atas. Dan umat Muslim juga dengan terdukungnya penggerak roda ekonomi itu juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi tempat ibadah ini pula. Itu hubungan yang simbiosis kalau mutualisme ya, seperti itu, saling menguntungkan dan saling menjaga. Kalau menyinggung tadi kenapa tidak boleh masuk, itu kita dalam asta bumi, lontar asta bumi dan lontar asta kosala kosali itu adalah tata cara untuk pembangunan pura, dan area-area pura itu disebutnya ada 3 wilayah teritori di pura itu sendiri. Yang pertama yaitu Nista Mandala, kemudian yang kedua Madhya Mandala, dan yang ketiga Utama Mandala. Nah, Nista Mandala ini dia adalah area yang paling luar atau area yang paling bawah. Itu melingkupi area-area penunjang, sarana prasarana pendukung. Seperti yang kita tempati sekarang ini kita sebut di area Nista Mandala. Terdapat pendopo, WC, toilet itu, dapur, dan sarana-sarana penunjang lainnya. Kemudian kita masuk ke Madhya Mandala. Madhya Mandala itu adalah area yang disakralkan. Di sana terdapat tempat-tempat untuk membuat sesaji atau banten kita sebut. Kemudian tempat-tempat untuk menyimpan pusaka-pusaka suci milik pura. Kemudian tempat-tempat atau pelinggih-pelinggih, tugu-tugu itu untuk altar pemujaan. Kemudian yang paling terdalam terdapat Utama Mandala, itu adalah area yang paling kita sakralkan, yang paling kita sucikan. Itu adalah tempat beribadah utama kita, tempat sembahyang. Itu berada di area Utama Mandala. Jadi ada aturan-aturan bagi siapapun yang memasuki pura. Kalau di Nista Mandala itu memang diperuntukkan untuk fasilitas-fasilitas, jadi bisa dimanfaatkan secara umum. Namun bagi yang mau masuk ke area kedua, Madhya dan Utama, itu memang memiliki aturan-aturan tersendiri. Salah satunya, mohon maaf bagi yang wanita yang sedang datang bulan tidak boleh. Kemudian bagi orang yang sedang berkesusahan, ada keluarga yang baru meninggal, itu tidak boleh, dan lain-lain. Memang memiliki batasan-batasan tersendiri dalam struktur area pura itu sendiri.